Shalom saudara, merdeka. Semangat mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini sehubungan dengan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Kita akan membahas tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 6 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita akan membahas frasa yang pertama dari ayat ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Saudaraku, ayat ini adalah kesimpulan dari pasal 5 dan pasal 6. Dan sekarang kita akan pelajari bagian yang pertama. Kita sudah merdeka. Dari mana kita dimerdekakan? Di sini Rasul Paulus berbicara dosa digambarkan sebagai tuan atau majikan. Kata dosa bukan ditulis sebagai kata sifat di sini, tetapi kata benda dengan menggunakan artikel dan dalam bentuk singular, bukan dalam bentuk jamak. Ditulis tes hamartias, dosa. Ayat ini menyatakan dosa itu sebagai tuan atau majikan yang memperhamba kita. Dan kepadanya kita yang berdosa wajib mengabdikan diri. Roma pasal 6 ayat 17b berkata, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Memang saudaraku, setiap orang yang berbuat dosa akan diperhamba oleh dosa itu. Orang yang berdosa dibuat tidak bebas. Ia tidak bebas bertindak. Orang tersebut tidak bebas berpikir menurut keinginan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibuat bebas berpikir tentang hal-hal duniawi, tentang dosa, karena ia diikat dan dikuasai oleh dosa. Saudara perhatikan kata dimerdekakan dari dosa. Kata dari dalam teks bahasa Yunani apo menunjuk ada hubungan yang kuat antara orang yang berdosa dengan si tuan dosa, yang menunjukkan bahwa orang yang berdosa itu adalah milik si tuan dosa. Maka orang yang berdosa, tuannya adalah dosa. Sebagai hamba dosa, maka ia harus melayani tuan dosa tersebut. Dimerdekakan dari dosa menggambarkan kita sedang terikat, atau lebih tepatnya terpenjara. Dan memang dosa mengikat seseorang, memenjarakan seseorang, bahkan menjadikan candu, sehingga seseorang tidak bisa keluar dari kuasa dosa. Gambaran penjara dosa ini sangat menjelaskan bagaimana seseorang yang dipenjara. Mereka dipenjara dan mereka terikat. Seluruh tubuhnya terikat, terpenjara. Dan bahkan jiwanya juga, yaitu pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya dikuasai oleh dosa. Dan mereka tidak bisa memilih kemanapun
untuk pergi karena mereka terpenjara. Dan saudaraku, memang itulah dosa. Itu adalah perjanjian dosa. Orang yang berbuat dosa akan diikat dan dipenjara oleh dosa. Dan mereka hanya melakukan keinginan dosa, kecenderungan keinginannya semata-mata melayani dosa sebagai tuannya. Dan mereka tidak bisa memilih berbuat benar, apalagi melakukan keinginan Tuhan. Di dalam dosa ada kontrak perjanjian yang mengikat seseorang. Sehingga saat seseorang berbuat dosa, dia sedang diikat dan dipenjara oleh dosa dan iblis. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Mereka yang berdosa pasti mati. Karena jiwanya terpenjara dalam kuasa dosa. Rohnya mati dan mereka tidak bisa memilih untuk memuliakan Tuhan. Namun puji Tuhan, kita bersyukur. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 17a. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kita hamba dosa. Tetapi sekarang kita dimerdekakan. Jadi saudara, kita sudah merdeka. Bukan belum merdeka atau akan merdeka atau nanti akan terpenjara merdeka, terpenjara merdeka. Kita sudah merdeka. Dan Yesus sudah memerdekakan kita. Karena itu, ini anugerah yang besar bagi kita. Supaya kita melayani Tuhan dalam kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita. Kita yang terikat, terpenjara, tapi dibebaskan. Dan dengan Paulus berkata dengan sukacita, tetapi syukur kepada Allah. Dan hari ini saudara-saudara, kita juga bersyukur kepada Allah yang sudah membebaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari penjara dosa, dari penjara kematian. Dan kita memilih menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu menebus kami, mengampuni kami, dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk menikmati kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan kami dengan sepenuhnya melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan kami, majikan kami yang baru. Berkati kami sepanjang hari ini, dan kami menikmati sukacita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, selamat merdeka dan selamat melayani Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.